gitu. betul. Memang untuk saling mengingatkan. Caranya beda-beda pasti ya. Entah Ya. ada admin yang japri satu-satu, entah dicolek-colek gimana gitu. Dicolek-colek, betul. Masya Allah. Karena Tapi memang untuk akhirnya di menjaga akhir itu konsisten itu susah. bangga. Masya Allah, biasanya kita menclok-menclok baca bukunya gitu. Nah, iya, Kali iya. ini kita tuntas gitu ya. Biasanya kan menclok ya Mbak, buku ini yang dibaca, buku itu yang dibaca gitu, nggak tuntas. dan itu dan itu pahalanya loh, pahalanya membentuk komunitas di situ gitu untuk Betul, Masya apa, Allah. apalagi jadi admin-admin yang sabar-sabar gitu kan, wah itu tuh bener-bener luar Orang biasa yang baca buku, diamalin. insya Allah kita kebagian pahalanya ya, Masya Ah, Allah. bener-bener. Ya, baik. Teman-teman, Mbak Leli ada yang mau disampaikan atau mau tanyakan lagi? Atau ada Mbak Afriza nih? Silahkan. 11.49, Mbak. Ya, ya, Mi. Iya, mau nggak? Assalamualaikum, Kak Niti. Waalaikumsalam, Mbak Bani. Ya, eh, saya bertanya sedikit. Jadi, saya punya saudara itu, dia anak masih kelas 4 SD, kelas 5. Kemudian, dia tuh udah senang-senang banget baca. Udah sampai mungkin 1 jam tuh udah selesai gitu bacanya, udah tuntas. Nah, tapi kekurangannya tuh jadi dia agak sosialnya jadi kurang gitu, Pak. Itu bagaimana untuk bisa apa ya, seimbang gitu. Iya Kita sih, iya bener-bener. Kutu buku tuh memang ini ya, masalahnya di situ memang. Jadi kutu buku tuh memang masalahnya di situ. Cuman nggak sih, kita pasti bisa balance ya, balance life. Mungkin kalau usianya berapa tadi? Lima, lima kelas Kelas lima 5. ya? Kelas 5. Nah itu berarti pinter-pinternya orang tua buat apa ya, motivasi mungkin ya. Buat memotivasi anaknya buat bikin jadwal sendiri gitu. Karena kita kita tuh mungkin kasih tahu di awalnya kita tuh harus hidupnya seimbang gitu. Nggak bisa kita sehari 24 jam walaupun kamu suka banget, walaupun berguna banget baca buku, tapi nggak bisa tuh kamu dalam 24 jam baca buku terus tuh nggak bisa kayak gitu. Kamu harusnya punya jadwal untuk makan, untuk tidur, untuk baca buku ada, untuk belajar, untuk sosialisasi kayak gitu. Nah, itu di briefing dulu tuh anak-anaknya untuk apa ya istilahnya untuk kehidupannya tuh bukan kehidupan diri kamu sendiri kayak gitu karena nanti akan berguna nih karena berguna apa dunia dunia luar tuh untuk sosialisasi tuh kan sangat berguna kayak gitu jadi dari awal di briefing dulu gitu ya sampai akhirnya anak tersebut menentukan jadwalnya dia baca buku kapan jadwalnya dia untuk sosialisasi kapan, belajarnya kapan, kayak gitu sih yang aku bisa saranin. Gitu. Masya Mungkin Allah. tergantung kebijakan keluarga masing-masing caranya gimana, tapi anak segitu biasanya jadwal punya punya bisa bisa lah nentuin jadwal sendiri gitu kelas 5 kelas 6 gitu. Asal kita briefing di awalnya dulu gitu. Masya Allah. Langka ya Mbak Leli ya. Sudah mulai langka di era anak-anak hobinya main gadget gitu ya. Anak-anak yang kutu buku. Tapi ya memang itu ya kekurangan. Tapi kalau dilihat dari apa namanya, kalau tes minat dan bakat ya Mbak Leti, itu kan ada memang kecenderungan yang memang daya ingat ininya cepet banget ya, hampir 100%. Tapi ada juga yang bisa seimbang Mbak. Ada yang seimbang, tapi interaksi sosialnya juga bagus gitu. Ada Hmm. juga sih. Jadi memang butuh orang-orang terdekatnya, orang tua ataupun siapanya yang memang jadi rame nih, ngeramein nih. Entah tiba-tiba, ayo tebak-tebakan atau apa gitu. Bener. Baik, Masya Allah, 9 menit lagi di jam 12 Mbak Leti. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mbak. Pengalaman di First Teacher ya Mbak, untuk Hmm. sama-sama kita mengedukasi perempuan gitu ya, mengedukasi para ibu gitu ya. Nah, ini apa nih Mbak, selain kita tuh bisa support apa lagi gitu ya di komunitas Ruang Baca Ibu ataupun kita secara pribadi sebagai perempuan gitu ya, untuk bisa mengedukasi lingkungan sekitar gitu, yang bisa kita masukkan nih untuk karena membaca ini awalan banget ya, awal banget untuk kita bisa
mengedukasi banyak hal atau kita bisa mentransfer keilmuan banyak hal. Itu dari awalnya pasti dari membaca, entah itu bacanya baca jurnal kah, baca apapun gitu ya. Itu langkah awal kita gitu. Maka untuk sama-sama gitu, sama-sama menaikkan atau menumbuhkan literasi di Indonesia ini kan mau nggak mau harus banyak nih, banyak programnya atau banyak caranya atau banyak jalannya gitu ya, yang nggak itu-itu aja gitu. Mbak Leti ada masukan nggak untuk kita secara pribadi ataupun kita sebagai komunitas? Terima kasih Mbak. Iya, jadi kalau untuk literasi ya, secara literasi di Indonesia kan rendah banget ya. Jadi apalagi apalagi untuk apa namanya seorang ibu gitu ya menyisihkan waktu gitu ya. Jangankan buat baca gitu misalnya saya seorang ibu aja gitu ya ngerasain banget gitu. Jangan untuk baca untuk diri sendiri aja gitu ya, untuk mandi aja kayak susah banget ya. Untuk makan aja kayaknya wah susah banget gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak berubah sekarang ya mau kapan lagi gitu ya, kapan lagi kita untuk menaikkan kapasitas diri gitu kan. Kalau misalkan kita baca kan kita akan menaikkan kapasitas diri kita untuk apa namanya untuk lebih terbuka gitu kan wawasannya, pengetahuannya seperti itu. Nah, kalau misalnya apa namanya sama aja sih sebenarnya kalau first teacher juga apa namanya membuka kelas juga sama gitu kayak kayak ruang baca ibu gitu mau membuka kelas juga untuk apa ya memberikan program-program supaya konsisten kayak gitu sama konsisten istiqomah kalau first teacher itu untuk stimulasi anak jadi ketika anaknya apa anak usia dini itu kan perlu butuh banyak stimulasi gitu jadi jangan sampai eh, para ibu tuh nggak tahu stimulasi anak di usia segini tuh seperti apa. Nah, sama nih kayak ruang baca ibu kita membiasakan untuk konsisten stimulasi tiap hari. Ruang baca ibu juga membiasakan untuk konsisten bacain ya, bacain membaca ya, membaca. Bukan hanya bacain buku anak kan ya, tapi membaca untuk diri sendiri kan ya. Iya gitu. Nah, mungkin kalau masukan masukannya apa ya? Masukannya jadi kalau misalnya eh, kita kita kan untuk apa namanya untuk konsistennya untuk diri sendiri dan orang lain gitu ya. Nah, kita mungkin eh, terus evaluasi aja sih. Jadi kalau misalnya kita misalnya kemarin di batch satu tuh gimana kekurangannya apa, kemudian kelebihannya apa. Kemudian testimonial dari apa dari peserta tuh seperti apa, kemudian dampak yang dirasakan peserta tuh seperti apa dan itu dievaluasi terus. Jadi apa dicatat gitu ya, didokumentasi, kemudian eh, mereka butuhnya apa kayak gitu. Kemudian kekurangannya di batch 1 tuh harusnya seperti apa sih kayak gitu. Kita apa ya mulai tukar pikiran sama peserta-peserta gitu. Kemudian di batch 2 atau di batch 3 ini kita memberikan apa ya memberikan mungkin nuansa baru atau suasana baru jika jika pesertanya itu mungkin itu tuh aja pesertanya yang lama daftar lagi misalnya di batch baru. Nah, itu kita mulai untuk inovasi gitu. Jadi memberikan tambahan misalnya tambahan program kah atau tambahan apa ya metode baru atau tambahan tantangan baru gitu. Jadi eh, semakin banyak batch semakin kita tuh lebih lebih kaya lagi untuk pengalamannya, untuk metodenya kayak gitu. Jadi apa namanya semakin banyak juga peserta yang aku mau masuk ruang baca ibu soalnya menarik banget dan itu tuh semakin banyak peserta yang akan masuk gitu. Mudah-mudahan amin kita juga sama bareng-bareng gitu. Sehingga Masya membuat Allah. membuat komunitas kita tuh lebih menarik juga buat luar gitu. Insya Allah ya. Terima kasih Mbak Leti ya nanti nok ya buat kita Insya Allah mudah-mudahan bisa terus istiqomah dan lebih baik lagi ya dari hasil evaluasi kita di batch 1 dan batch 2. Terima kasih masukannya ya Mbak Leti. Baik teman-teman ini sudah di ujung acara ya. Tadi statement Mbak Leti juga sebagai closing statement ya Mbak ya untuk memotivasi kita juga bahwa
untuk diri sendiri, ketika kita sudah kuat, pasti kita akan dengan sendirinya bisa menularkan itu ke sekitar kita ya, Mbak. Jadi ketika kita sudah bercahaya, pasti cahaya itu akan menyebar ke sekitar kita tanpa perlu, apa namanya, koar-koar, tanpa perlu kita ini. Dan itu juga yang dilihat oleh anak-anak ketika sudah melihat, apa, antusias gitu, gemarnya seorang ibu itu membaca, pasti anak-anak bisa merasakan dampaknya buat dia, bahwa dia juga merasakan kesenangannya gitu dari ibunya yang, kebiasaan ibu membaca itu. Terima kasih banyak Mbak Leti sudah sharing pada siang hari ini, Masya Allah insight-nya banyak banget. Saya tadi note beberapa, itu untuk diri sendiri dan juga untuk komunitas, itu sudah saya notice beberapa, itu Insya Allah gitu, ada kepikiran gitu untuk, oh iya nanti akan kita, apa, seperti ini supaya, dampaknya lebih luas lagi. Mudah-mudahan Mudah-mudahan kita bermanfaat ya buat amin, teman-teman. insya Allah sangat bermanfaat. Jazakillah khair. Terima kasih banyak ya Mbak Leti sudah, berkenan hadir untuk, berbagi, ngobrol bareng kita di Coffee for Change siang hari ini. Baik, ini, ada apa, tanda cinta kami dari Ruang Baca Ibu untuk, Mbak Leti ya, oleh-oleh yang akan disampaikan oleh admin. Silahkan kepada Mbak Monica ya. Silakan Mbak Mon. Ya, Nih, terima terima kasih kasih banyak banyak. ya Mbak, yang bisa kami apa namanya bagi atas ilmu yang luar biasa daging semua tadi dari Mbak Leti juga sudah sharing pengalaman ya dengan first teacher-nya sehingga kita banyak insight untuk program-program kita ke depan dan untuk bisa ngelis lagi nih agenda kita dengan baca buku ini seperti apa secara pribadi. Terima kasih Mbak Leti. Terima kasih banyak Mbak Riri dan teman-teman. Sama-sama. Insya Allah, baik. Udah sukses ya, Amin, sukses amin, amin. terus. Baik, sebelum kita tutup acara siang hari ini, boleh kita foto bersama ya, Mbak Leti yang masih off cam, boleh on cam sejenak. Iya, silahkan. Mari kita foto bersama. Mbak Mon, silahkan beri aba-aba, Mbak. Monggo. Baik, semua kakak-kakak, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Saya ulang lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak, Mbak Leti ya. Akhirnya Alhamdulillahirrabbilalamin, Coffee for Change, dampak kebiasaan membaca seorang ibu bagi anaknya. Tema kita siang hari ini berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan ya, kita masih belum puas sebenarnya pengen menggali lagi ya, menggali insight lagi dari Mbak Lati. Mudah-mudahan ke depannya kita masih ada kolaborasi lain atau bersinergi lagi ya untuk program-program kita ke depan. Terima kasih banyak Mbak Leti dan ibu-ibu teman-teman yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Saya secara pribadi dan tim Ruang Baca Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya atas banyak kekurangan ya atau ada kesalahan dalam ucap kata maupun dalam penyampaian program. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Leti. Ya, izinlah. Terima kasih teman-teman Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Insyaallah. Izin live ya, saya tutup. wabarakatuh. Ibu.